Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Selamat datang di kolaborasi Podcast Six dan Triga Podcast yang merupakan kolaborasi podcast dari KPP Penanaman Modal Asing 6 dan KPP Penanaman Modal Asing 3. Bersama saya pada siang hari ini Riki Putra selaku host yang merupakan pemeriksa pajak di KPP PMA 6. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Wajib pajak badan dalam melaksanakan transaksi bisnis biasanya memiliki transaksi kepada pihak afiliasi atau yang kita sering sebut adalah transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terutama di lingkungan KPP Penanaman Modal Asing, di mana sebagian besar transaksi dilakukan kepada perusahaan asing dan juga merupakan perusahaan yang berstatus sebagai perwakilan dari perusahaan multinasional. Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal terjadi hubungan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan maupun biaya serta besarnya rasio antara hutang dan modal untuk menentukan kebijakan harga sesuai dengan harga yang ditetapkan kepada pihak yang tidak berafiliasi atau pihak yang independen. Prosedur penentuan kembali harga agar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha tentunya harus dilakukan melalui proses yang panjang. Seperti yang kita ketahui, saya sebagai pemeriksa juga sering menghadapi atau sering menangani kasus-kasus dengan wajib pajak terkait dengan kasus transfer pricing. Dalam hal ini, proses dalam pemeriksaan seandainya ada sengketa atau selisih dalam perbedaan pendapat, metode, data pembanding, serta argumentasi lainnya, biasanya akan timbul berbagai sengketa, baik itu sengketa tidak setuju di hasil pemeriksaan, selanjutnya yaitu sengketa di tahap selanjutnya yaitu keberatan atas hasil pemeriksaan, selanjutnya bisa melakukan upaya banding atas putusan hasil keberatan, serta melakukan peninjauan kembali yang kalau boleh kita lihat itu sebenarnya jangka waktunya sangat panjang. Oke, untuk menghindari hal tersebut, ada satu prosedur yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, yang mana ini saya sebagai pemeriksa dan juga wajib pajak sendiri juga dapat memanfaatkan dan memudahkan kita dalam melakukan dokumentasi transfer pricing dalam penentuan harga transfer, yaitu sesuai dengan PMK baru yang telah terbit, yaitu PMK 172 tahun 2024. Terdapat suatu klausul terkait dengan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement, yang mana kita di sini pada siang hari ini akan membahas terkait dengan subbab tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement. Untuk mengetahui seluk-beluk APA atau advance pricing agreement, langsung kita undang dengan narasumber, yaitu dari perwakilan KPP PMA 6 dan juga perwakilan dari KPP PMA 3. Yang pertama adalah dari KPP PMA 3 dengan Ibu Astriana Widya Wirasari, dan juga sebelahnya yaitu dengan Bapak Wahyu Dewaji dari KPP PMA 6, di mana beliau ini adalah merupakan fungsional penyuluh pajak dari masing-masing KPP. Oke, kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin saya sedikit untuk mengkoreksi terkait dengan tahun PMK 172. Rupanya PMK 172 itu tahun 2023. Jadi kita koreksi bukan tahun 2024. Jadi selanjutnya akan kita bahas terkait dengan PMK 172 terkait dengan subtema kebijakan transfer, harga transfer atau advance pricing agreement. Yang pertama mungkin kita sapa dulu salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Astriana. Selamat siang Bu Astriana. Selamat siang Mas Rizky. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik nih. Mas Rizky gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, Pak Wahyu gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Mas Rizky, boleh menyapa? Oh, oke, silakan Pak. Baik. Ruangan baru, telisik poskesik, kedatangan tamu dari PMA 3.
Waduh, mantap sekali. Terima kasih Pak pantunnya. Aturan baru telah terbit. Simak dulu materi APA. Oke, mantap sekali Pak. Pak Wahyu. Oke. Iya, selanjutnya mungkin dari sini kita lari ke materinya, yaitu Bu Asri. Ya. Tadi saya sudah sempat overview sedikit terkait dengan kalau misalnya wajib pajak, khususnya di KPP penanaman modal asing, pasti banyak yang melakukan transaksi afiliasi, terutama dengan pihak luar negeri maupun di dalam negeri ya Bu ya. Mungkin hari ini kita bahas sedikit terkait dengan kesepakatan harga transfer sendiri Bu, Advance Pricing Agreement atau APA. Mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak Bu, sebenarnya APA itu sebenarnya apa sih Bu, dan seperti apa itu? Baik, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Kali ini kita podcastnya agak berbeda nih ya, karena kolaborasi antara PMA 3 dan PMA 6. Dan topiknya juga lumayan, mungkin kawan pajak banyak yang belum tahu juga mungkin ya Mas Riki ya, terkait Advance Pricing Agreement ya. Tadi di awal Mas Riki telah terangkan bahwa APA itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak nih ya, terutama di PMA ini. Karena apa? Karena kita tahu wajib pajak di PMA 3 banyak sekali melakukan transaksi afiliasi. Benar. Transaksi afiliasi itu kan pasti transaksi yang memiliki hubungan istimewa seperti itu ya Mas Riki ya. Nah ini ada satu prosedur dari Direktorat Jenderal Pajak terkait Advance Pricing Agreement ya. Kalau kita terjemahkan berarti kesepakatan harga transfer. Nah jadi artinya penetapan harga transfer di muka seperti itu, advance ya. Nah itu apa sih APA? APA ini saya terangkan dulu definisinya ya, yaitu adalah perjanjian tertulis nih antara DJP dan WP ya, atau bisa juga antara DJP dengan otoritas pajak pemerintah mitra P3B yang melibatkan wajib pajak. Nah, ini APA ini sudah ada di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH nih Mas Riki ya, dimana di situ kita menyepakati kriteria dalam penentuan harga transfer dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka itu. Nah hasil dari APA ini adalah naskah APA nih ya. Naskah APA ini adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara DJP dan wajib pajak dalam negeri mengenai kriteria dalam penentuan harga transfer dan penentuan harga transfer di muka sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha selama periode APA serta rollback seperti itu. Oke baik, terima kasih Bu terkait dengan gambaran penjelasannya terkait dengan APA. Mungkin selanjutnya Bu, sebelum kita bahas detail terkait dengan APA, mungkin saya ingin bertanya Bu, sebenarnya dasar hukum kan sebelumnya biasa nih wajib pajak biasanya sering menanya nih terkait dengan dasar hukumnya. Dasar hukum APA itu sebenarnya diatur di mana sih Bu? Jadi dasar hukum APA ini sudah diatur secara bertahap ya. Yaitu yang paling tinggi pasti kita wajib pajak pasti mana sih undang-undangnya ya. Ini sudah diatur di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH. Itu saya sampaikan di sini bahwa DJP berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa itu ya. Lalu bawahnya nih pasti orang nanya lagi nih ya, WP nanya lagi nih, habis undang-undang apa nih? Nah ini sudah ada juga di PP-nya ya. Terkait hal ini, PP yang terbaru adalah PP 50 tahun 2022 ya, yang dimana sebelumnya diatur di PP 74 tahun 2011 Mas Riki ya, yaitu di pasal 58. Nah, di situ disebutkan bahwa APA berlaku dan mengikat bagi DJP dengan wajib pajak atau DJP dengan wajib pajak dan otorita pajak negara mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B selama jangka waktu APA. Nah, itu udah ya tadi ya. Tadi Undang-Undang PPH, lalu ada PP-nya. Yang terakhir adalah PMK nih. Nah, PMK ini sekarang telah terbit PMK yang terbaru, yaitu PMK 172 tahun 2023 ya. Yang sebelumnya APA ini diatur dengan PMK tersendiri nih. Namun sekarang karena semangat dari Undang-Undang HPP ya, bahwa terkait pihak-pihak yang melakukan hubungan istimewa itu dijadikan satu nih di PMK 172 ya. Nah, itu di situ ada bab mengenai APA di PMK 172 itu. Di situ disatakan bahwa berdasarkan permohonan wajib dalam negeri ya, DJP berwenang membuat kesepakatan dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pejabat berwenang mitra P3B untuk menentukan harga transaksi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.
begitu Mas Oke, Riki. Jadi cukup jelas ya, ada Oh, iya. 3 dasar hukum yang mendasari APA ini. Waduh, Seperti luar itu. biasa Bu. Terima Iya. kasih Bu Asri. Iya. Mungkin Bu terkait dengan tadi gambaran umum, definisi kita sudah tahu, dasar hukum juga sudah tahu. Mungkin kawan pajak di sini masih belum terlalu familiar Bu terkait dengan APA. Sebenarnya maksudnya itu APA itu tujuannya untuk apa ya Bu ya? Sebenarnya kenapa harga transfer antara pihak yang berafiliasi ya kan memang diatur ya Ibu ya harus disepakati? Dan apa kaitannya dengan penentuan harga wajar Bu? Ya, gini Mas Riki, harga wajar itu pasti kalau terjadi ya, kalau kita bertransaksi dengan pihak yang independen. Nah, kalau kita bertransaksi dengan pihak independen, ada hubungan istimewa, itu otomatis pasti kita tidak bisa wajar. Misalnya nih Mas Riki nih, misalnya jualan ke istrinya atau ibunya, pasti harganya lebih rendah dong daripada Mas Riki melakukan transaksi dengan pihak yang independen gitu. Ya, benar sekali. Bener kan? Bener kan? Pasti gitu. Nah, jadi kenapa itu diatur? Karena pasti ada perbedaan harga di situ. Nah, di sini DJP berhak melakukan koreksi kan? Kalau Mas Riki juga tahu, Mas Riki sebagai pemeriksa, kalau ada harga yang tidak wajar, pasti Mas Riki akan koreksi nih untuk menentukan harga yang wajar. Nah, itu terjadi disampaikan tadi adanya hubungan istimewa. Ya, hubungan istimewa itu apa sih? Itu adalah suatu keadaan ya, di mana terjadi ketergantungan atau keterikatan ya, di mana berbagai pihak itu ya memiliki tidak berdiri bebas dan juga bisa mengendalikan pihak lain. Contohnya tadi saya dengar istri ya Bu ya. Misalnya dikendalikan istrinya gitu ya. Nah, kalau dalam undang-undang itu disebabkan 3 hal ya. Oke. Jadi yang pertama kepemilikan atau penyertaan modal, lalu yang kedua penguasaan, yang ketiga adalah hubungan keluarga nih, saudara atau semenda. Jadi seperti Mas Riki tadi dengan istrinya, itu berarti ada hubungan istimewa, dalam hal ini hubungan keluarga. Nah, itu begitu ada hubungan istimewa, berarti kita indikasikan harganya menjadi tidak wajar, sehingga harus disesuaikan. Nah, untuk APA ini sendiri berarti kita menyesuaikan harga transfer tersebut, tapi kesepakatan itu dilakukan di muka Mas Riki. Kalau Mas Riki di pemeriksaan kan koreksinya pas pemeriksaan ya. Oh iya. Kalau ini tidak. Jadi kita sepakati di awal gitu, seperti itu antara DJP dengan wajib pajak ataupun yang melibatkan mitra P3B. Seperti Oh, itu. oke. Mungkin berarti terkait dengan Bu ya, biasanya kalau pemeriksaan pasti ekspos ya Bu ya. Kita Pasti, biasanya iya. setelah periode berlangsung itu biasanya baru kita periksa. Terutama kalau di TPDOC kita entah pakai ex ante dan saat transaksi. Ya, betul. Jadi mungkin terkait dengan penentuan harga sendiri itu harus ditentukan di muka. Betul. Jadi kalau ditentukan di muka memang manfaatnya bagi wajib pajak atau mungkin bagi DJP itu sebenarnya apa sih Bu? Ya. Jadi manfaat EP ini sebenarnya nggak cuma buat DJP nih, tapi bagi WP juga. Jadi makanya kami di sini sebagai KPP yang menaungi wajib pajak yang berada di PMA sangat mendorong agar wajib pajak bisa memanfaatkan EPA ini. Karena yang pertama ya untuk wajib pajak ya. Sekarang gini, kalau Mas Riki menyampaikan SPT nih, ya kan diperiksa, lalu upaya hukum, keberatan, banding dan seterusnya, itu pasti kan ketidakpastiannya semakin panjang nggak sih? Benar sekali. Ya kan, betul kan. Nah itu dengan adanya IPA maka memberikan kepastian di muka. Tentu saja itu membuat sengketa transfer pricingnya akan menurun lah. Ya, jadi sehingga menyebabkan lower cost bagi wajib pajak. Oh iya, Ya. jelas sekali Bu. Jadi nggak Ya. pakai banyak Bu ya. Ya, nggak yang buat betul. transfer pricing produk yang banyak, konsultan khusus transfer pricing betul ya Bu ya. sekali. Jadi sangat menghemat biaya wajib pajak, dan juga jangan lupa kalau EPA ini gratis ya, tidak dipungut biaya seperti itu. Lalu untuk DJP juga ya otomatis juga menguntungkan ya, karena kenapa? Kita kan selama ini kan kita melibatkan banyak pemeriksa ya untuk melakukan ini, penolak keberatan, lalu juga yang bersidang dan macam-macam. Itu dengan adanya kepastian di muka, kita juga sumber daya manusia kita bisa dilakukan dengan lebih berhemat lah ya istilahnya. Kita bisa melakukan hal-hal lain untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara-cara yang mungkin sudah disepakati di awal, sehingga menghemat SDM juga gitu, seperti itu. Dan juga akibatnya maka tadi juga sama ya, memitigasi risiko transfer pricing. Sebenarnya sama aja sih dengan dari sisi WP ya, seperti itu. Dan juga ujungnya juga maka iklim usaha akan lebih kondusif ya Mas Rizky. Ada kepastian di Iya, awal ya Bu ada ya. kepastian hukum, kepastian harga. Jadi juga orang berbisnis nggak mikirin yang lain-lain lah, fokus aja di bisnisnya. Karena untuk yang pajak ini sudah ditentukan di muka gitu. Dan itu nggak bisa diotak-atik, udah sesuai kesepakatan di Iya, awal ya Bu ya. Betul. Seperti Oke, itu. baik Bu.
Jadi tadi mungkin saya juga tambahin Bu terkait dengan pemeriksa, karena saya juga pemeriksa. Sebenarnya kita wajib pajak dengan pemeriksa juga dari sisi pemeriksa ya sebenarnya juga banyak manfaatnya. Jadi kalau dengan wajib pajak udah FPA kan pasti ada klausul yang udah ditentukan. Jadi kita udah nggak bahas lagi tuh namanya data pembanding. Iya. Jadi kan menghemat waktu juga kan dan sumber daya seperti itu. Dan margin titik kewajaran harga juga udah ditentukan ya Bu ya. Mungkin sebelum next pertanyaan, mungkin ada tambahan sedikit mungkin dari Pak Wahyu, Pak? Sedikit mungkin, tapi memang kalau EPA itu dari segi DJP memang gratis ya. Mungkin untuk menghindari ada biaya selanjutnya ya, mungkin para kawan pajak supaya mempelajari sungguh-sungguh sehingga bisa mengerjakan dengan timnya di perusahaan masing-masing ya. Jadi tidak lagi keluar biaya banyak lagi ya. Jadi mungkin setelah ini sebagai awal dari podcast kita, nanti kawan pajak bisa mempelajari sungguh-sungguh, kalau perlu berkonsultasi dengan para teman-teman ini, kawan-kawan ini, nanti supaya bisa membuat sendiri dengan timnya IPA-nya. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk. Betul. Ya. Oke, baik, ini udah mulai terang udah mulai agak ini ya terkait dengan IPA itu. Jadi nggak kayak hal baru, hal aneh, apa ini IPA ini? Apa gitu? Oh iya, apa gitu ya. Dan juga kenapa wajib pajak sebenarnya penting untuk mengikuti IPA ini, terutama ya di lingkungan KPP penanaman modal asing ya Bu ya. Oke, selanjutnya ya saya beralih dulu ke Pak Wahyu nih Bu ya. Tadi Ibu udah banyak menyampaikan definisi, dasar hukum, latar belakang, manfaat dari EPA, sehingga itu mungkin kawan pajak udah lebih tercerahkan terkait dengan apa itu sebenarnya. Sekarang kita masuk ke teknik pelaksanaan EPA. Mungkin saya nanya ke Pak Wahyunya sendiri Pak. Sebenarnya Pak, siapa sih Pak yang bisa mengajukan EPA? Apakah ada syarat-syarat khusus atau ada kriteria khusus bahwa yang bisa ngajuin EPA itu ada ketentuannya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak. Baik, kawan pajak. Jadi yang bisa mengajukan EPA ini ada yang namanya wajib pajak dalam negeri ya, kawan pajak ya. Kemudian bagaimana dia mengajukan EPA ini? Pertama, bisa melalui inisiatif dari yang bersangkutan ya. Itu bisa unilateral atau multilateral, artinya atau bilateral ya, saya koreksi. Yang unilateral artinya wajib pajak dalam negeri, Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak dalam negeri, atau dengan wajib pajak luar negeri. Kemudian yang bilateral itu Direktorat Jenderal Pajak dengan mitra ini ya, mitra P3B ya. Kemudian selain inisiatif sendiri, itu kemudian juga bisa pemberitahuan tertulis dari Dirjen Pajak. Jadi ada pemberitahuan tertulis dari kami, dari DJP, sehubungan dengan apa bilateral wajib pajak luar negeri tadi yang saya sebutkan tadi ya, yaitu kepada kompeten authority, artinya pejabat berwenang dari mitra negara mitra. Jadi intinya ada dua macam, dari permohonan inisiatif sendiri dari wajib pajak atau dari kami, dari DJP. Demikian. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya wajib pajak dalam negeri Pak ya yang bisa ngajuin ya, dan juga ada dua, bisa jadi inisiatif WP dan juga dari permohonan WP luar negeri berarti Pak ya. Betul. Berarti mungkin kalau WP luar negeri itu yang dalam satu grupnya langsung minta dengan apa namanya Pak? Kompeten authority. Oh, CA Pak ya. Oke, pejabat berwenang. Iya, benar ya. CA aja CA. Oh, CA. Oke, baik. Mungkin Pak bisa bantu dijelaskan lebih lanjut Pak ke kawan pajak. Mungkin terkait tadi udah siapa yang bisa mengajukan IPA tadi udah disampaikan. Selanjutnya apa sih yang diajukan dalam proses IPA ini? Adakah jangka waktu dan hal-hal terkait lainnya yang perlu kita persiapkan Pak? Baik, setelah siapa ya kawan pajak, kemudian berapa lama EPA itu dapat diajukan? Jadi periode EPA itu 5 tahun ya, berlaku untuk 5 tahun. Setelah tahun diajukannya permohonan EPA, artinya kalau tahun ini 2024 berarti 2025 sampai 2030 ya. Kemudian bisa juga rollback, artinya pada waktu tahun 2024 bisa juga diajukan ya Bu ya. Sebelumnya 5 tahun mundur. Ya, sebelumnya bisa diajukan. Ya, tentunya ada syarat tertentu ya, kan pajak ya, ada syaratnya untuk mengajukan rollback itu.
Jadi misalnya 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke depan berarti bisa sampai 10 tahun ya kan berarti. Itu mengenai berapa lamanya. Kemudian isinya apa kesepakatan IPA itu? Yang sepakati adalah kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer tadi disebutkan oleh Bu Astri. Kriterianya apa saja. Kemudian juga tadi disebutkan juga sudah disebutkan oleh Bu Astiana, penentuan harga transfer dibuka ya, sudah disebutkan di awal, baik untuk periode apa maupun periode rollback. Rollback dalam hal coba saya mengajukan rollback ya. Kemudian kriteria yang saya sebutkan tadi itu apa ya, Anda baca ya. Nah itu bisa saya sebutkan di sini. Pertama, identitas dari pihak afiliasinya. Yang kemudian transaksi afiliasinya, setelah identitas transaksinya afiliasinya. Kemudian metodenya penentuan transfer itu menggunakan metode apa? Dalam hal ini kita nggak bahas ya karena nanti bisa sampai lama ya. Oh, iya. Karena ada beberapa metode. Mas Rikil beritahu ya. Waduh, ya siap Pak. Ada mungkin ya, ada cut ya. Jadi, wah, ya banyak Pak sekarang. Kemudian, mohon maaf ya, tidak dikatakan di sini. Kemudian cara penerapan penentuan harga transfer yang disepakati. Kemudian asumsi kritis artinya mungkin keadaan ekonomi pada waktu penentuan harga transfer itu dan sebagainya. Kemudian sebelumnya tadi kan saya sebutkan rollback ya, Pak Baca ya. Jadi persyaratannya apa rollback itu? Satu, bahwa kondisi fakta dan kondisi di pada waktu transaksi afiliasi tidak berbeda secara material dengan fakta dan kondisi pada waktu APE. Jadi artinya sama ya kondisinya. Kemudian yang kedua, belum daluarsa penetapan. 5 tahun ya? Iya, belum daluarsa penetapan ya, Pak Baca ya. Kemudian belum diterbitkan SKP BPH Badan. Kemudian yang terakhir tidak sedang dilakukan penyidikan atau menjalani pidana di bidang perpajakan. Demikian. Demikian. Oke, baik Pak. Tadi sudah dijelaskan kriteria. Saya juga sebenarnya ngasih gambaran sedikit karena saya juga sempat lihat capnya sendiri APA Bu. Sebenarnya ada identitas afiliasi yang dicampurnya, ada transaksi afiliasi juga. Cuman terkait dengan transaksi afiliasi ini Pak mungkin ada tambahan. Terkait dengan transaksi afiliasi itu tergantung yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi misalnya ada penjualan, pembelian, tapi jasanya nggak termasuk, berarti nggak masuk hitungan. Jadi tergantung wajib pajaknya sendiri. Tapi menurut kita kan sebenarnya lebih baik ya satu kesatuan ya Bu ya Pak ya. Oke, selanjutnya metode juga ada disampaikan. Jadi kita nggak cari-cari selisih metode lagi dengan wajib pajak ini. Ini biasanya banyak banget sengketa. Satunya metode TNMM, satu metode RPM ya. Jadi bisa disampaikan. Oh iya, benar. Jadi di awal sudah fix lah. Jadi kita nggak ada. Benar sekali. Jadi saya juga bisa fokus di pos-pos lain selain transfer pricing ya. Oke, baik. Terkait dengan rollback, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Wahyu. Tadi disampaikan bahwa dalam menentukan kesepakatan harga atau APA itu bisa untuk 5 tahun ke depan. Jadi itu sebenarnya manfaat yang luar biasa bagi wajib pajak. Dan saya juga pemeriksa mungkin juga lebih memudahkan dalam melakukan pemeriksaan. Jadi saya langsung ada surat keputusan APA, kita udah nggak usah. Iya benar, saya nggak perlu analisis lagi, data pembanding dan lain-lain. Ya udah kita confirm sesuai dengan APA berarti Pak ya. Untuk 5 tahun Mas Rigi ya, lumayan. Sepanjang tidak ada data baru yang berlawanan ya Bu ya, benar sekali. Oke, selanjutnya kalau misalnya rollback sepanjang memenuhi tadi persyaratan disampaikan oleh Pak Wahyu juga. Baik, selanjutnya nih Pak, mungkin ada kawan pajak juga udah sangat tertarik ini, apalagi rollback ke depan dan rollback ke belakang 5 tahun loh Pak. Ini bisa disampaikan lagi Pak, sebenarnya cara mengajukan sekarang Pak gitu ya. Mudah-mudahan kawan pajak udah tertarik ya, dan malah ini di kami Bu sudah cerita, kami sudah mengirim surat juga ke wajib pajak ya, yang eligible, artinya yang kira-kira bisa untuk memanfaatkan APA ini ya. Sama juga. Ya. Jadi kawan pajak bisa menerima APA, kami harap bisa merespon ya surat dari kami ya. Baik. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Riki, bagaimana cara menyampaikannya ya. Jadi untuk wajib pajak dalam negeri, untuk menyampaikan permohonan APA ini harus memenuhi ketentuan dulu ya, kan pajak ya. Jadi yang pertama menyampaikan SPT 3 tahun terakhir, yaitu 2021, 2022, 2023 ya. Nah, kemudian wajib dan melaksanakan kewajiban menjalankan transfer pricing dokumen 3 tahun terakhir. Nah ini ada ide ini ya, tapi belum sampai kita resmi kita lakukan ya. Jadi dari kawan-kawan konten saat ini tuh kami melampirkan juga
di SPT itu supaya dilampirkan dengan TP transfer pricing dokumen ini, TP dong, gitu. iya. Di lampiran B, gitu. Iya. Itu supaya kalau SPT-nya tuh dilengkapi juga dengan itu. Jadi sekalian waktu nanti mau masuk SPT sekalian untuk melampirkan TP docs-nya. Ya, kemudian tadi tidak sedang dilakukan penyidikan ya dan menjalin tidak benar berdasarkan ya, Pak Bajak ya, tentu ya. Kemudian ini transaksi afiliasi dan pihak afiliasi dilakukan oleh SPT. Itu yang ada yang di lembar yang dengan pihak afiliasi itu di FDH ya, lembar. Oh, country by country report CBCR itu sendiri ya. Tersendiri ya. Kalau tadi lembaran B ya, kalau ya. Dicantumkan ya Pak Bajak ya di SPT-nya. Kemudian tidak menyebabkan usulan harga transfer ini menyebabkan laba menjadi lebih kecil ya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu. Jadi intinya itu Pak Mas Riki tadi menyampaikan seperti 3 tahun, kemudian Tipidok tadi ya 3 tahun lagi juga. Nah, tidak sedang dalam penyidikan dan menjalani tindak pidana perpajakan dari dilakukan oleh SPT, transaksi afiliasi dan tidak menyebabkan laba beras menjadi kecil itu. Kemudian juga caranya ya tadi ya, saya lengkapi ya. Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP terdaftar secara langsung dan melalui saluran lain. Itu contohnya seperti apa itu Pak saluran lain itu Pak? Nah itu mungkin ada tambahan dari Bu Astri? Ya mungkin seperti pos ya, melalui pos seperti itu ya. Kalau email sekarang mungkin agak dibatasi ya, jadi mungkin lewat pos ataupun keamanan. Ya, karena pengajuan EPE belum ada di JP online, belum ada. Jadi belum elektronik, belum ada yang elektronik seperti itu. Langsung ke pos ya? Ya, betul. Sudah keamanan ya? Ya. Jadi itu kemudian saya lengkapi lagi. Oh boleh Pak, silakan Pak. Jadi BP dalam negeri bisa mengajukan EPE itu sepanjang mengisi dengan benar, lengkap dan jelas formulir permohonannya, berarti disediakan di KPP. Iya, Kemudian ditandai oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta ya, akta pendirian. Kemudian diajukan dalam periode 12 sampai dengan 16 sebelum dimulainya periode apa? Berarti kalau Bapak Pajak mau mengajukan EPE untuk 2025 sampai 2030 berarti bulan Juni berarti Pak ya? Terakhir bulan Juni ya? 6 bulan sebelum Juni 2025 ya? Nah, ini Pak Bajak saya lewat ya Pak Bajak ya. Kalau mengajukan EPE segera diajukan sebelum sampai dengan bulan Juni ya. Baik, kemudian dilampiri ya, surat pernyataan ada 2. Yang pertama melengkapi seluruh dokumen, bersedia melengkapi seluruh dokumen yang ditentukan. Nanti kalau diperlukan apa bersedia. Kedua, bersedia melaksanakan kesepakatan apa. Jadi kalau sudah sepakat dalam API itu bersedia untuk melaksanakan. Sebenarnya gitu Mas Riki. Oke. Ya. Baik Pak, tadi udah Pak Wahyu sampaikan kawan pajak, mungkin kita pertegas kembali bahwa sebenarnya WP dalam negeri itu dapat menunjukkan EPE sepanjang lapor SPT 3 tahun ya Pak ya. Habis itu Tipidok juga 3 tahun terakhir. Habis itu tidak sedang dilakukan penyidikan berarti Pak ya. Habis itu transaksi pihak afiliasi harus dilaporkan oleh SPT berarti Pak ya. Jadi mungkin kawan pajak di sini usahakan kalau lapor transaksi afiliasi biasanya ini ada yang kelewat mungkin Pak, mungkin takutnya gara-gara satu hal itu aja jadi nggak bisa ngajukan, sayang kan Pak ya. Oke, tadi juga udah disampaikan bahwa periode-periode yang lain dan juga mungkin terkait dengan permohonan tadi udah disampaikan oleh Pak Wahyu. Mungkin saya lanjut ke Bu Astri nih. Setelah wajib pajak melakukan permohonan EPE tadi Bu, udah disiapkan syarat-syaratnya, udah SPT, Tipidok, yang lain-lain tidak sedang dalam penyidikan dan lain-lain Ibu, dan juga sebelum Juni nanti Bu ya. Mungkin angka selanjutnya yang harus dilakukan oleh kawan pajak seperti apa? Baik, jadi tadi kan disampaikan oleh Pak Wahyu ya, kalau BP menyampaikan EPE bisa melalui KPP ya. Nah tapi sebenarnya yang menyelesaikan bukan KPP nih Mas Riki, tapi kantor pusat nih, Direktorat Perpajakan Internasional. Jadi nanti begitu petugas pajak penerimaan di TPT, ini kami akan sampaikan ke Direktorat Perpajakan Internasional untuk diselesaikan di sana permohonannya. Nah, kalau udah kita teruskan di sana, nanti mereka akan melihat apakah
kira-kira WP ini layak atau tidak untuk ikut APA. Ya. Nah itu nanti akan diberikan pemberitahuan ke WP nih, ini lanjut atau enggak dalam waktu 1 bulan nih sejak berkas diterima. Oh berarti ada seleksi awal dulu ya Bu ya? Wah, biasanya berat nih. Oke, baik Bu. Ya. Nah tapi sebenarnya ini baru penelitian formal sih Mas Vicky ya, jadi belum masuk ke materi. Nah ini nanti Direktorat Pajak Nasional akan membuat surat pemberitahuan nih bahwa ini lanjut atau tidak. Ya, dalam waktu 1 bulan. Oh, 1 bulan Bu. Kalau misalnya ternyata lanjut nih, oke nih, eligible gitu ya. Nah, ini berarti setelah ini WP harus melengkapi dokumen. Nah, tadi kan disampaikan bahwa WP udah bersedia ya melengkapi dokumen EPA. Yang dilengkapi adalah laporan keuangan 3 tahun terakhir, lalu TP-Doc 3 tahun terakhir, lalu penjelasan rinci penerapan PKKU yang diusulkan. Jadi sebenarnya dokumen ini kan sudah ada ya. Cuman waktu saat permohonan sebenarnya tidak perlu memasukkan. Jadi nanti bisa dilengkapi setelah menerima pemberitahuan dari Direktorat Perpajakan Internasional. Nah, ini wajib pajak harus melengkapi dokumen tersebut dalam waktu 2 bulan. Gitu ya. Nah, kalau udah dilengkapin berarti jalan terus nih ya. Jalan terus. Langkah selanjutnya adalah pengujian material ya. Kalau tadi kan formal ya. Setelah dokumen masuk semua, lakukan pengujian material. Nah, ini jangka waktunya 6 bulan nih Mas Vicky. Nah, pengujian material ini sebenarnya mirip seperti pemeriksaan ya. Di mana petugas di Direktorat Pajak Nasional melakukan pengujian material seperti datang ke lokasi wajib pajak, melakukan permintaan kelengkapan dokumen-dokumen lain, yang melakukan wawancara seperti itu. Nah, itu 6 bulan nih dilakukannya. Oh, ya. Jadi sebenarnya EPA ini mirip kayak pemeriksaan tapi mirip untuk di awal tapi untuk berlaku 5 tahun. 5 tahun depan belakang. Wah, luar biasa. Ya. Waduh, lanjut Bu. Nah, ini setelah ini ada lagi nih Mas Riki yang lebih lama lagi 12 bulan, yaitu perundingan. Ya. Jadi perundingan ini adalah pembahasan mengenai apa yang akan dituangkan dalam naskah EPA. Karena sebenarnya EPA ini bisa aja tidak sepakat Mas Riki. Ya, jadi nggak harus selalu sepakat. Jadi WP nggak ada kewajiban harus nurut, ngikutin terus ya? Bisa aja kalau misalnya nggak setuju ya, nggak setuju ya? Tengah-tengah ternyata ada yang kurang tidak sesuai gitu. Nah, bisa jadi EPA ini menjadi ketidaksepakatan hasilnya. Seperti itu. Nah, untuk perundingan ini akan memakan waktu 12 bulan. Paling lama ya. Nah, setelah itu baru terbit SK EPA. SK EPA itu 1 bulan sejak perundingan berakhir. Nah, jadi sebenarnya kalau di total ya sebenarnya untuk proses EPA ini sebenarnya memang lumayan takes time ya. Tapi manfaatnya besar ya. Jadi bisa mencapai 22 sampai 24 bulan Mas Riki. Tapi bisa lebih cepat ya Bu ya? Bisa lebih cepat. Ini kan maksimal semua ya. Jadi kalau misalnya lebih cepat itu bisa di bawah 24 bulan, tapi maksimalnya 24 bulan seperti itu. Nah, tapi kan nggak apa-apa lama, tapi kan manfaatnya kan bisa luar biasa banget gitu ya. Iya benar sekali. Dan saya rasa juga sangat menyenangkan bagi WP dan juga pemeriksa ya terkait hal ini karena memberikan kepastian di depan seperti itu. Oke Bu. Jadi walaupun jangka waktu penyelesaiannya lama, tapi itu kayak udah di cover, jadi nggak perlu diperiksa setiap tahun gitu. Pajak ya Bu ya. Ini ada WP misalnya periksa 3 tahun berturut-turut, itu ya malah lebih lama lagi 36 bulan ya Bu ya. Namun perlu diingat memang yang disepakati di EP itu kan ini kan transaksi afiliasi ya. Ya jadi hanya yang terkait afiliasi saja ya yang ditetapkan harga transfernya di muka. Tapi untuk pos-pos lain ya pemeriksa harus tetap bekerja masih. Ya benar. Ya. Oke. Ya transaksi afiliasi pada dasarnya kan transaksi berdasarkan laporan keuangan komersial ya Bu ya. Sementara terkait dengan pos-pos terkait dengan fiskal itu kan ada pasal-pasal lain yang mengatur ya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi mungkin Bu tadi udah disampaikan bahwa walaupun jangka waktunya banyak, tapi manfaat dan kepastian yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak itu juga panjang sekali kalau misalnya itu cap-nya atau SK-nya terbit ya Bu ya. Dan juga Ibu tadi juga ada sampaikan terkait dengan pengujian atau material atau perundingan. Mungkin bisa bantu dijelaskan lebih lanjut Bu. Mungkin kawan pajak ini tertarik terkait dengan hal tersebut. Tadi pengujian material sudah saya sampaikan nih sebenarnya mirip pemeriksaan. Jadi petugas pajak dalam hal ini petugas di Direktorat Pajak Nasional akan datang ke lokasi wajib pajak melakukan pembahasan ya terkait uji material. Yang mungkin sama aja seperti Mas Diki lakukan pemeriksaan lah, ya pembahasan, peninjauan ke tempat kegiatan usaha, lalu wawancara dengan karyawan, pengurus, ya lalu minta data tambah atau informasi
dan juga data-data lainnya yang terkait dengan transaksi afiliasi. Jadi pada dasarnya sama kayak pemeriksaan biasa. Jadi wajib pajak, kawan pajak nggak usah kaget gitu. Iya, nggak usah kaget, kan udah biasa diperiksa kan. Wah. Jadi untuk mencegah, jadi sekali untuk 5 tahun juga. 5 tahun, seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu, terkait dengan perundingan itu seperti apa Bu? Kalau untuk perundingan ini sebenarnya sih ini ya, perundingan itu sebenarnya pembahasan. Ini kan sudah ada temuan ya, di pemirsa sudah ada temuan. Nah ini berunding nih, tadi saya sampaikan tadi apakah berupa sepakat atau tidak sepakat. Nah perundingan ini bisa bentuknya kan APA unilateral atau APA bilateral gitu ya. Jadi Pak Wahyu juga sampaikan ya, kalau unilateral berarti perundingan antara DJP dengan wajib pajak. Nah kalau bilateral ini akan melibatkan kompeten authority negara mitra P3B, jadi pajaknya negara mitra seperti itu. Jadi makanya kenapa APA bilateral akan lebih lama, karena memang lebih kompleks kan, karena harus berdiskusi atau berunding dengan CA negara mitra P3B. Nah dan perundingan itu hasilnya adalah sepakat atau tidak sepakat seperti itu. Nah kalau sepakat tidak sepakat tetap keluar SK nih, SK APA. Jadi bunyinya bisa APA sepakat, APA tidak sepakat. Jadi saya pernah dapat ini ya SK bunyinya cuma pemerintah negara Indonesia ini menyatakan tidak sepakat. Jadi itu aja, seperti itu, bisa seperti itu. Iya, bisa tapi itu. Sepakat atau tidak sepakat, SK tetap ada ya Bu ya? Tetap ada. Oh, oke, baik. Itu. Oke, tadi berarti terkait dengan APA unilateral, bilateral itu berarti jangka waktunya sama ya Bu ya, terkait dengan pengajuan APA-nya ya Bu ya, Sama, maksimal sama. 24 bulan itu ya? Bukan, kalau penyelesaiannya akan lebih lama bilateral. Oh masih. Karena kan melibatkan kompeten authority. Cuma untuk syarat-syarat tadi pengajuannya 6 sampai 12 bulan di awal tuh semuanya sama aja sih. Oke, baik. Cuma penyelesaiannya agak lebih panjang. Oke, baik. Jadi di sini selain yang kita langsung WP dengan DJP, jadi ada kawan pajak, jadi ada juga terkait dengan DJP kita bisa langsung ke pejabat yang berwenang tadi kata Pak Wahyu ya, atau CA ya, dengan pihak lain. Biasanya juga pernah kemarin itu disampaikan kita juga ya Pak Wahyu dengan Ibu Asri, mungkin dulu pernah ada kita sosialisasi di kampus, sampaikan bahwa sering melakukan perundingan juga dengan Oke, selanjutnya terima kasih Bu. Mungkin tadi sudah cukup jelas tadi apa yang dimaksud terkait dengan pengujian material, apa yang kita lakukan, dan serta perundingan. Mungkin ini saya jadi bertanya-tanya nih Bu. Kalau naskah APA-nya sudah terbit, mungkin juga bisa tambahan nih dari Pak Wahyu mungkin. Bu Asri tadi udah jelasin Pak. Kalau misalnya seandainya naskah APA sudah terbit, sebaiknya yang harus dilakukan baik dari bukan sebaiknya Pak nih, apa sebenarnya yang harus kita lakukan baik dari sisi wajib pajak atau dalam ini kawan pajak pada siang hari ini, dan juga dari DJP. Boleh bantu dijelaskan Pak? Baik, sebelumnya saya komentar dulu ya. Oh iya, baik Pak. Kalau bisa cepat apa bisa 1 bulan bisa Bu? Bulan ya nggak? Baik, saya menjawab dari Mas Diki ya. Jadi setelah EP itu tentunya kawan pajak harus melaksanakan ya. Kawan pajak harus melaksanakan sesuai kesepakatan dalam EPA yang dimuat dalam surat yang namanya surat keputusan pemberlakuan EPA. Jadi harus dilaksanakan ya kawan pajak ya. Kemudian harus tercermin dalam kebijakan penentuan harga transfer wajib pajak, dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam yang namanya dokumen penentuan harga transfer dalam periode EPA ya. Jadi gitu. Jadi yang setelah ada tadi disampaikan oleh Bu Asri, kita harus melaksanakan sesuai surat keputusan pemberlakuan EPA. Kemudian ada catatan nih kawan pajak ya. Atas periode EPA dan atau rollback itu dalam hal telah disampaikan SPT Pemda Badan ya, ini mungkin belum ya karena baru menyampaikan ya. Kemudian DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan, nah ini masih pemeriksa ya. Kemudian terjadi kekurangan pembayaran pajak ya, ada KB, ada kurang bayar, dan ya, telah dihitung dengan kesepakatan EPA itu terjadi kurang bayar. Ya. Berarti kawan pajak harus membetulkan SPT Pemda Badannya sesuai kesepakatan dalam EPA itu paling lambat 1 bulan setelah diterbitkannya surat keputusan pemberlakuan EPA. Jadi kawan pajak harus membetulkan ya, kalau ada kurang bayarnya harus betulkan ya sesuai dengan kesepakatan di EPA itu. Kemudian catatan berikutnya, dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan misalnya oleh Mas Diki dan kawan-kawan di PMK 3 juga ya, itu dalam periode EPA atau rollback, maka
Dirjen Pajak kami menerbitkan SKP PPh Badan dengan memperhitungkan kesepakatan dalam EPE itu. Jadi tadi sudah disebutkan lebih enak ya pajak ya, karena kalaupun dalam pemeriksaan itu SKP-nya itu sesuai dengan kesepakatan EPE ya, Mas Diki ya. Jadi itu wajib pajak lebih ada kepastian hukum dan lebih nyaman ya, tentunya ya menurut kami ya. Kemudian apabila telah diterbitkan SKP dan atas tahun pajak dalam periode EPE itu, maka kami DJP menerbitkan pembetulan atas SKP secara jabatan sesuai dengan KOP dan perhitungan dalam EPE ya. Jadi apabila terbit SKP dalam periode EPE itu kita melakukan pembetulan secara jabatan SKP. Jadi ada kepastian hukum dan menurut kami lebih nyaman ya, lebih untuk pajak semuanya. Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya luar biasa banget ini EPE Pak ya. Jadi kalau udah keluar SK-nya itu baik di belum dilakukan tindak pemeriksaan, sedang diperiksa dan juga sudah terbit SKP, itu pada dasarnya itu mengacu kepada kesepakatan di EPE-nya itu sendiri ya Pak ya. Saya mungkin ada contoh kasus ini kawan pajak, sebenarnya ada manfaatnya langsung ini, ada satu wajib pajak. Itu EPE dia sedang diperiksa, dengan Ibu sedang diperiksa, ternyata itu banyak diskusinya dan isu juga marginnya juga lebih tinggi. Ternyata akhirnya waktu dalam proses closing keluar hasil EPE, udah akhirnya langsung pakai, udah close jadi langsung cepet jadinya. Benar sekali Pak. Bahkan mungkin ya, jadi EPE ini sebenarnya fair ya, jadi tidak DJP nggak pingin nyari yang untungnya aja, jadi sesuai kesepakatannya aja. Tadi ketika Mas sudah sampaikan ternyata koreksinya ternyata berbeda dengan EPE, ya pemeriksa harus mengkoreksi legowo berarti Bu ya. Gitu. Jadi kita harus sepakat apapun itu hasilnya. Oke, baik Bu. Makanya cukup lama prosesnya ya, perundingannya cukup lama karena memang akan menentukan kebijakan di kemudian harinya. Manfaatnya dirasakan juga cukup lama ya Bu ya. Oke, baik Bu. Tadi baik, terima kasih. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan EPE dan juga emang sangat menarik bagi kawan pajak. Mungkin kawan pajak yang memiliki transaksi afiliasi, mungkin fasilitas ini sangat bermanfaat. Seperti yang sudah disampaikan, bisa melakukan kesepakatan harga untuk 5 tahun ke depan dan juga rollback ke 5 tahun ke belakang. Mungkin yang kita bahas walaupun juga sudah cukup panjang ya, Ibu ya, dengan Pak Wahyu ya. Mungkin ada banyak aspek lagi yang mungkin bisa kawan pajak pelajari, mungkin bisa nanti konsultasi langsung dengan fungsional penyuluh di KPP masing-masing. Jadi mungkin biar nanti terkait dengan pengajuan EPE bagi kawan pajak yang sangat tertarik, itu bisa lebih mendalami sebenarnya dokumen-dokumen contoh formulirnya seperti apa, bisa nanya langsung ya berarti Pak Ibu ya. Oke, baik, mungkin karena ini kita sudah panjang lebar udah juga sampai naskah ya, naskah EPE dan juga manfaat yang kawan pajak bakalan terima kalau seandainya naskahnya sudah terbit. Mungkin ada closing statement mungkin pertama dari Bu Astri dulu. Baik, terima kasih Mas Riki dan kawan pajak semua. Hari ini telah kita saksikan ya diskusi terkait kesepakatan harga transfer atau extended pricing agreement. Nah, kami di sini KPP yang menaungi wajib pajak yang berada di KPP PMA 3 dan PMA 6 sangat mendorong kawan pajak ya untuk bisa memanfaatkan advance pricing agreement ini. Karena apa? Karena memang ini manfaatnya sangat besar ya. Karena ini akan menentukan harga transfer di muka yang disepakati bisa ke 5 tahun ke depan dan bahkan ke 5 tahun ke belakang seperti itu. Sehingga nanti akan mengurangi hal-hal terkait sengketa transfer pricing ya, yang akan tentunya memakan waktu yang cukup lama. Sehingga dengan adanya EPE ini akan memberikan kepastian hukum nih kawan pajak ya, dan juga lebih efisien, efektif dan juga lower compliance cost seperti itu. Nah, kawan pajak jika ingin memanfaatkan program EPE ini ya bisa menghubungi helpdesk masing-masing di KPP PMA 3 ataupun PMA 6. Kami dengan senang hati akan membantu proses permohonan kawan pajak. Begitu Mas Kiki. Baik, terima kasih Bu Astri. Mungkin tambahan sedikit dari Pak Wahyu. Baik, jadi tadi sudah disampaikan ya dari Mas Kiki dan Bu Astri. Jadi pertama kepastian hukum ya, pajak ya, kemudian kenyamanan dan mudah dan menghindari kasus yang berlarut-larut ya.
menghemat biaya juga. Tentunya kalau kan pajak semua nanti bisa membuatnya sendiri ya, jadi mengurangi biaya. Jadi mohon bisa dipelajari baik-baik tadi disampaikan oleh kawan-kawan kami supaya bisa menanyakan ke KPP dan kemudian akan dieskalasi juga ke beberapa jalan yang sudah di pusat. Sebagai penutup boleh saya bantu. Wah, luar biasa Pak. Siti Magdalena Precintaku sampai di sini dulu, sampai jumpa. Oke, mantap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Asri dan Pak Wahyu. Mungkin kawan pajak kita akhiri kegiatan podcast kita hari ini yang bertemakan APA. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatian kawan pajak semua. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki. Saya Astriana. Saya Wahyu Dewaji. Pajak kuat APB.